Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat bersama dalam acara siaran Magos. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan melalui contoh-contoh, dan ini adalah demikian yang tertulis. Dan saya memberikan judul ini, bagaimana mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Apa aja sih kekurangan itu? Tentu bermacam-macam, dan kita akan lihat ya apa itu yang menjadi kekurangan dan bagaimana kekurangan itu bisa berubah. Pastinya karena bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama kita akan lihat tentang seorang yang pendek yang bernama Zakius. Zakius ini apa sih kekurangannya? Kekurangannya yaitu bahwa fisiknya itu kurang, jadi dia kurang tinggi alias pendek. Itulah kekurangannya kalau dibandingkan dengan teman-temannya atau rekan-rekannya. Kalau dia harus nonton, harus bersama-sama, seringkali dia terhalang. Itulah yang namanya kekurangan. Tapi Zakius ini berusaha walaupun dia mempunyai kekurangan. Kita akan baca dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Itulah Zakius, walaupun ada kekurangannya itu fisiknya, tapi dia tidak menyerah dengan kekurangannya. Ya, walaupun mungkin sering dibully juga, tapi dia nggak peduli. Dia walaupun dengan kekurangannya itu, hari itu dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus dengan kekurangannya itu. Apa yang dia lakukan? Dia naik pohon. Karena dia tahu itu kekurangannya, dia naik pohon. Tetapi kita perhatikan baik-baik, bukan cuma Zakius yang ingin bertemu dengan Yesus, padahal Yesus pun ingin bertemu dengan Zakius. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah ada di sini yang kekurangannya adalah tubuhnya? Jadi jangan putus asa, jangan gelisah, karena tetaplah ingin bertemu dengan Yesus. Sebab kita tahu Yesus pun ingin bertemu dengan kita. Dan Zakius pasti terkejut waktu Yesus bilang, "Zakius, segeralah turun, aku ingin menumpang di rumahmu." Aduh, padahal kalau bisa melihat Yesus aja sudah bahagia. Ternyata lebih daripada itu, Yesus itu ingin menumpang di rumah Zakius. Artinya, walaupun dengan kekurangan kita, fisik kita sekalipun, kalau kita ingin bertemu dengan Yesus, lalu kita berusaha dengan apa yang kita bisa, dan ternyata direspon sama Allah. Yesus panggil Zakius, artinya Yesus itu kenal secara pribadi. Namaku, namamu, nama kita semua Yesus itu kenal. Dan justru Yesus ingin menumpang di rumah Zakius. Artinya kita mengharapkan sesuatu yang kecil saja, padahal Allah ingin memberikan yang besar bagi kita. Berikutnya kita baca dalam Lukas pasal yang ke-19. Lalu kata Yesus kepadanya, kata firman Tuhan, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bayangkan, bukan cuma Yesus mau menumpang di rumah Zakius, lebih daripada itu seisi rumahnya, bukan cuma Zakius, tapi istrinya, anak-anaknya, mungkin ada mantunya, mungkin juga ada cucunya, atau sampai kepada binatang-binatang peliharaan, semua dapat berkat, bahkan terjadi keselamatan. Bukan cuma itu, masih ada lagi yang Yesus bilang, bahkan orang ini pun anak Abraham. Apa artinya anak Abraham? Anak artinya mempunyai hak untuk menerima waris. Berkat Abraham itu berkat yang didambakan oleh semua orang. Berkat Abraham itu turun-temurun dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah membuktikan bahwa Allah itu memberkati, dan Allah terus turun-temurun. Kalau dikatakan orang ini pun keturunan Abraham, artinya orang ini berhak menerima seluruh berkat dan janji-janji Allah yang pernah diucapkan kepada Abraham. Oke, itu yang pertama.
Jadi kekurangan pertama itu dari si Zakius adalah tubuhnya, ya, tubuh jasmani. Berikutnya adalah kita akan baca di dalam Markus. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 dan 28, demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teman-teman, saudara-saudara, bersama-sama kita dalam Magos hari ini kita lihat ini adalah 12 tahun penderitaan pendarahan seorang wanita. Firman Tuhan menuliskan dia mencari tabib, mencari obat, kemana saja supaya sembuh karena sakitnya itu. Ternyata bukan semakin sembuh, malah dikatakan semakin parah. Bahkan biaya-biaya untuk obat pun sudah semakin menipis, bahkan habis. Orang-orang juga yang simpati sama dia mungkin sudah meninggalkan dia. Bukan tidak mungkin karena pendarahan itu tubuhnya menjadi keriput, menjadi kurus. Mungkin dulu dia seorang yang cantik, seorang yang dikagumi, tapi setelah 12 tahun itu orang akan berpaling ketika melihat dia. Apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang seperti itu? Hampa. Dulu punya cita-cita, ingin punya keluarga baik, ingin berkarir, ingin punya sesuatu yang didambakan, tapi sekarang semua sudah hancur. Harapan tinggal harapan, karena itu pun 12 tahun bukan waktu yang singkat. Waktu mulai sakit, seminggu saja kalau kita sakit, kita udah rasanya udah nggak karu-karuan, ya. Apalagi sebulan, kita mulai was-was. Apalagi kalau 2 bulan, 3 bulan, setahun, waduh, teman-teman sudah mulai berkata, jangan-jangan penyakit kau itu adalah kutukan kali ya. Atau teman lain berkata, minta ampunlah sama Tuhan, mungkin kau itu pernah bersalah. Atau teman lain berkata, itu mah takdir, itu mah sudah dari sononya. Atau banyak lagi perkataan-perkataan yang ibaratnya setelah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, itu kira-kira rasanya. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang wanita? Ya, biasanya dia cuma menangis sampai air matanya kering pun tidak akan pernah terjadi perubahan. Sebab kenyataannya 12 tahun menderita. Lalu apa kekurangannya dalam bahasan kita hari ini? Kekurangannya adalah penyakit ada sama dia. Kalau tadi yang pertama kekurangannya adalah profil tubuh jasmani yang kurang. Tapi yang kedua ini adalah penyakit. Bisa terjadi seperti itu. Semua kita punya, semua kita cukup. Tetapi seakan-akan Tuhan izinkan penyakit itu hinggap sama kita. Bisa seakan-akan kita berteriak, Tuhan tolong aku. Kenapa nggak pernah ada pertolongan? Firman sudah kubaca, aku sudah mengimani, seakan-akan Tuhan itu begitu jauh. Ini juga yang disebut kekurangan. Tapi hari ini kita baca bahwa setelah mendengar berita tentang Yesus, lalu dia mulai beriman, dia mulai percaya. Sebab katanya, asal saja ku jamah, lalu aku akan sembuh. Untuk bertemu dengan Yesus saat itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sebab di mana saja Yesus berada, orang akan berkerumun. Dari kampung ke kampung semua keluar ingin melihat Yesus, ingin mendengar perkataan-perkataan iman dari Yesus. Bagaimana dengan si wanita yang 12 tahun pendarahan ini? Tentu dengan susah payah. Namun dia ingin sembuh, dia ingin bertemu dengan Yesus. Enggak usah Yesus susah-susah memandang dan menggang dia, asal ku jamah saja. Itu adalah suatu keyakinan, suatu iman, dan dia lakukan. Mungkin dengan sisa-sisa kekuatannya dia mencoba untuk datang kepada Yesus, dan orang menutup-nutup dia. Dia berusaha untuk mendesak, mencari celah-celah. Mungkin orang juga mikir, siapa ini orang, bau perempuan, kotor, penyakit, ngeri. Mungkin itu juga satu kesempatan buat dia supaya mendekat. Ketika dekat, dia jamah lalu sembuh. Ini adalah kekurangan yang kedua.
Jadi apabila diizinkan oleh Tuhan, ya, kekurangan kita adalah penyakit kita, ya, mungkin itu ada rencana Tuhan. Sama seperti yang tadi si Sakius, andai kata Sakius itu normal, ya, tinggi, ganteng, mungkin dia nggak bertemu dengan Yesus. Justru diizinkan mempunyai kekurangan, pendek, dan dia bertemu dengan Yesus. Nih si wanita 12 tahun ini juga akhirnya dia mengerti. 12 tahun dia menderita, 12 tahun dia menangis, pada akhirnya iman itu tumbuh. Justru dengan 12 tahun penderitaan itu, dia mengalami sesuatu yang pribadi yang orang lain tidak mengalami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman di Magos, ya, sekali lagi, kekurangan itu Tuhan bisa rubah sekalipun diizinkan Tuhan. Jadi segala sesuatu kesulitan itu, selama kita dalam kasih karunia, kita harus percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan itu sanggup, dia bisa menyembuhkan. Dengan begitu dia akan lebih kuat. Dengan begitu dia bersaksi, bukan cerita kosong, bukan katanya-katanya, tapi dia bilang, aku mengalaminya dan aku sembuh. Dan kekurangan itu berubah menjadi kekuatan, berubah menjadi iman. Berikutnya, ya, kita cari lagi contoh lagi yang bisa membuat kita jadi lebih kuat. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 13 dan ke-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua murid-murid itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kisah ini adalah mereka yang merasa ketakutan sebenarnya karena Yesus sudah berangkat. Lalu bagaimana dengan kita? Walaupun Yesus bilang engkau tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika mereka dengan tekun berdoa di loteng Yerusalem, lalu Tuhan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Mereka jadi sukacita, mereka tidak takut lagi, mereka mempunyai kuasa dari Allah sendiri. Jadi apa sih kekurangan dia? Awalnya mereka adalah kurang sukacita, karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Awalnya mereka kurang power, kurang kuasa, dan Roh Kudus memberikan kuasa sama dia. Awalnya mereka merasa takut, dan sekarang mereka tidak takut lagi. Itu adalah kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu tidak terlihat karena adanya di dalam hati, adanya di batin. Bisa saja seseorang bisa tersenyum-senyum walaupun hatinya dalam keadaan tertekan. Bisa saja seorang berkata-kata manis walaupun sebenarnya hatinya sedang pahit. Tapi Tuhan, dia bisa merubah kekurangan itu menjadi kekuatan. Dan kita lihat murid-murid Yesus di loteng Yerusalem saat itu, dan kekurangan dia, kekurangan sukacita, kekurangan kuasa, kekurangan keberanian, lalu menjadi kekuatan. Itu semua hanya dimungkinkan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus, yaitu memberikan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, setiap kekurangan itu bisa berubah menjadi kekuatan asal kita mau beriman, asal kita mau bertindak. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Yaitu Allah sendiri, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang ketiga tadi, kekurangan tadi adalah Roh Kudus yang diberikan lalu berubah menjadi kekuatan. Seperti Petrus yang penakut, bahkan yang pernah menyangkal, sudah berubah menjadi Petrus yang berani berkhotbah. Sekali dia berkhotbah itu sekian ribu bertobat, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan. Artinya kekurangan itu berubah menjadi kekuatan. Itulah kekurangan sukacita. Jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman kurang sukacita, kurang berani, kurang kuat, atau kurang beriman,
jangan merasa berkecil hati. Terus berpegang teguh pada iman, terus berdoa, terus berharap, dan Tuhan bisa merubah kekuranganmu menjadi kekuatan. Oke, kita lihat lagi ya, kita cari lagi contoh-contoh dalam firman Tuhan dari kekurangan-kekurangan yang bisa berubah menjadi kekuatan. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi kekurangan dalam hal fisik, yang kedua kekurangan karena ada penyakit, ada masalah, ada persoalan. Yang ketiga adalah kekurangan dalam hal batin, kurang sukacita, kurang dalam banyak hal. Yang keempat ini coba kita baca, nanti baru kita simpulkan. Oke, kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dan 25, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Kalau boleh saya tambahkan, mereka mulai motong anak mereka gantian untuk makan. Artinya betapa kesulitan saat itu, betul-betul kelaparan merajalela di Aram, di Samaria, di Israel saat itu. Kenapa? Karena sedang dikepung artinya sudah tidak bisa bergerak, itu tinggal tunggu matinya saja. Apa yang terjadi? Ada 4 orang kusta. Dia itu ya cuman di pintu gerbang. Biasanya kalau sebelum terjadi kelaparan ya, umat Israel itu kalau makan ada sisanya dilemparin ke bawah. Nah, makan dilempar, lah dia makan makanan sisa. Makanan sisa itu lumayan bisa dimakan. Lalu lama-lama jangankan makanan utuh, makanan sisa pun udah tidak dilempari lagi. Kenapa? Yang di atas sana itu juga lagi kelaparan, yang di dalam kota Samaria itu. Lalu bagaimana untuk makan makanan sisa aja sudah nggak bisa, berarti juga tinggal tunggu mati saja. Si 4 orang kusta ini mau berbicara, dia ngobrol-ngobrol, daripada kita mati di sini, lebih baik kita coba bertindak, kita masuk ke perkemahan mereka. Kalau kita bisa hidup, kita hidup. Kalau tidak bisa hidup, ya kita mati pun nggak jadi masalah. Apa yang terjadi ketika dia sampai di sana dan Tuhan sudah bekerja di sana? Dia tinggal nyomotin, tinggal mungutin, tinggal melakukan sesuatu, dan itu berkat yang luar biasa. Nah, jadi yang keempat, terakhir 4 sajalah, sudah cukup ya. Yang keempat adalah kekurangan berkat. Halo. Iya, kekurangan berkat juga bisa jadi masalah loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Biasanya semua berjalan lancar, biasanya semuanya sudah ada, tiba-tiba jadi begitu sulit ya. Proyek-proyek, order-order semua cancel semuanya. Semua pembayaran-pembayaran minta rescheduling, minta waktu semua. Bahkan yang berusaha ada yang mau lari sekalipun. Itu juga bukankah membuat seolah-olah kita akan mati kelaparan dalam tanda kutip, bukan? Nah, seperti itulah kejadiannya. Semua jadi mahal, apa-apa jadi mahal. Bukan tidak mungkin juga saling terjadi bunuh-membunuh demi mempertahankan hidup. Ini adalah juga kekurangan berkat. Padahal dikatakan Allah itu sumber berkat, Allah itu sumber damai sukacita. Tapi yang terjadi adalah kekurangan berkat. Nah, si 4 orang kusta ini sebenarnya 4 orang yang udah gak punya pengharapan dalam keberadaan manusia. Tapi hari itu Tuhan pakai dia untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Diberikan keberanian oleh Tuhan, ditumbuhkan iman. Lalu dia katakan, baiklah kita maju ke sana. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa mereka itu sudah lari, saling bunuh-bunuhan, lalu ditinggalkan berbagai-bagai makanan, pakaian yang indah-indah, semuanya bagi dia. Sebab kata mereka, apa gunanya kita duduk-duduk di sini menunggu mati, lebih baik kita bertindak. Jelas ya. Jadi
Kekurangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kekurangan itu bukan sesuatu seolah-olah menjadi takdir yang buruk. Kekurangan itu bukan seolah-olah menjadi dosa. Padahal Kristus sudah mati buat kita. Itu sebabnya dikatakan Allah mengerjakannya dengan kekuatan Allah. Dan akhirnya kota Samaria itu bisa diselamatkan dari bencana kelaparan. Jadi kekurangan berkat itu bukan masalah juga, ya, asalkan kita tetap berpegang pada iman, kita tetap percaya, dan jangan lupa action, harus bertindak. Ya, masih ingat tentang talenta itu? Ya, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1, ya berapapun lah yang Tuhan berikan, enggak masalah. Ya, yang penting kita percaya apa yang Tuhan berikan sama kita itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selama kita lakukan, itu akan menjadi bertambah banyak, bertambah banyak. Kalau kita simpen aja, itu akan tetap tinggal sampai di situ. Bahkan dikatakan engkau adalah hamba yang jahat. Bisa kita uraikan sebentar? Nah, seperti ini ya. Yang diberikan 5 jadi 10, 3 jadi 6, atau mungkin yang ada yang diberikan 2 barangkali cuma nggak tertulis jadi 4 begitu ya. Yang 1 tetap 1 toh. Yang 1 itu pasti dia bingung. Kenapa? Awalnya dia berpikir, dia banyak lebih menggunakan logika. Kalau aku usahakan, kalau untung, kalau ternyata rugi, aku mendapat hukuman. Kalau aku usahakan, aku dengan capek susah kerja, sesudah untung, si tuan itu kok enak aja, tinggal datang tinggal ambil. Waduh, dia cuma memperalat aku saja. Tidaklah, logikanya terlalu kuat untuk berpikir, ya terlalu pinter menurut ukuran dunia. Tapi hari itu dia kaget ketika yang 5 jadi 10, tuannya bilang, begitu baik perbuatan, ambil semuanya. Yang 3 mungkin jadi 6, yang 4 jadi 8, dan ambil semua buat engkau. Dan dikatakan baik sekali perbuatanmu. Kaget dia. Biasanya kalau di dunia yang namanya kongsi, yang namanya join, itu ada sesuatu agreement, ya. Jadi kalau engkau dikasih modal, biangnya dulu pulangin, lalu keuntungannya bagaimana perjanjian kita? Apakah 50-50, apakah 60-40, seperti itu bukan? Iya, tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha murah itu, dia bukan cuma kasih keuntungannya, bahkan sama modal-modalnya, sama biang-biangnya, semua diberikan kepada kita. Maka kagetlah yang punya 1 talenta yang disimpan itu. Dia bilang, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang tidak menabur, tidak menuai, tapi mau ngambil hasilnya. Itu adalah manusia di dunia ini. Jadi harus action. Dengan kekurangan kita bukan alasan bagi kita untuk tidak berbuat sesuatu. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, apa yang Tuhan berikan sama kita, itu harus kita buat, dan Allah akan mengerjakan kepada kita. Mungkin itu merupakan kekurangan, dia akan ubah menjadi kekuatan. Terakhir ya, oke? Dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Rasul Paulus bilang begini nih kepada jemaat Efesus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Halo teman-teman, ya, kita mengerjakan sesuatu dalam pikiran kita, ya paling juga sekian lah, ya paling lumayan lah. Entar dulu, apabila Tuhan memberkati itu, akan jauh lebih banyak hasilnya dari apa yang kita doakan. Ya Tuhan, cukuplah untuk makan hari ini, gitu kan ya. Padahal Tuhan akan berkati banyak. Ya Tuhan, cukuplah sebuah tempat bernaung yang sederhana. Entar dulu, kata Tuhan, aku bapakmu, aku ini gagah, aku ini kaya raya, masa kau anakku cuma seperti itu? Tuhan bisa buat jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tergantung
seberapa besar engkau mengapresiasikan Tuhan dalam hidupmu, dan tergantung seberapa besar engkau mau melakukannya bagi Tuhan. Kalau engkau katakan, ya aku tahu Yesus juru selamatku, ya udahlah, kau juga akan berbuat segitulah, paling aku yang memang keturunanku segini, ya paling juga itu yang bisa aku lakukan. Nah, jadilah seperti imanmu seperti itu. Kenapa engkau tidak rubah mindsetmu, daya pikirmu, angan-anganmu? Aku punya Tuhan yang besar, engkau yang memberikan aku kekuatan, aku percaya engkau sanggup. Seperti Rasul Paulus katakan tadi, bagi dialah. Pada akhirnya kita mengucap syukur bahwa engkau terlalu besar Tuhan, engkau berikan segala sesuatu di luar kepikiranku. Aku cuman berdoanya sederhana, tapi engkau berikannya besar. Ini adalah Rasul Paulus kasih tahu sama jemaat Efesus hari ini juga. Dia kasih tahu sama kita-kita ini yang dalam siaran Magos ini. Tuhan bisa membuat sesuatu melalui kekurangan kita. Dia ubah menjadi kekuatan. Engkau mau? Tetaplah kuat. Sampai jumpa lagi pada siaran Magos berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.